Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Babad Dipanegara atau biasa juga dikenal dengan Babad Diponegoro. Jadi, Babad Diponegoro adalah naskah kuno yang berisi riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Ditulis ketika Diponegoro berada dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada sekitar 1831 sampai 1832. Naskah ini merupakan biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. Menurut P. Suwantoro, isi Babad Diponegoro dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu menceritakan sejarah jauh dari jatuhnya Majapahit dari tahun 1572 sampai Perjanjian Giyanti 1755. Bagian kedua memaparkan keadaan Kesultanan Yogyakarta dan riwayat hidup Pangeran Diponegoro sendiri dari saat kelahirannya pada 1785 sampai ia diasingkan ke Manado pada 1830. Diponegoro seorang bangsawan yang terlahir di Yogyakarta dari pasangan Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dengan Raden Ajeng Mangkrawati dengan nama kecil Raden Mas Otorwiryo. Setelah dewasa, bergelar Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cakra. Pangeran Diponegoro ini tidak suka dengan Belanda karena dianggap ikut campur mengurusi urusan kerajaan, dan puncak kemarahan Pangeran Diponegoro ini berawal dari Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock, yang dimana ia memerintahkan pasukannya memasang patok tanah wilayah melebihi daerah pemakaman leluhurnya. Dari sini, Pangeran Diponegoro semakin yakin bahwa Belanda itu pantas untuk diperangi karena sikapnya yang tamak dan rakus. Dikisahkan juga Diponegoro meninggalkan gemerlap kemewahan keraton dan memilih bermasyarakat dengan orang-orang kecil. Dan Pangeran Diponegoro ini juga dikenal dengan seseorang yang pemberani, teguh, sabar, dan mengayomi orang kecil. Pangeran Diponegoro sangat dihormati, bahkan ditakuti oleh penjajah, sekalipun karena keberaniannya melawan kekuasaan Belanda secara terbuka. Puncak perjuangannya adalah pada saat Perang Jawa atau De Java Oorlog pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro juga memiliki rasa identitas yang sangat kuat pada zamannya. Ketika pengaruh Belanda sangat kuat, maka Pangeran Diponegoro memiliki prinsip identitas yang menyimpang di Keraton Jawa Mataram. Prinsip itu ialah, yang pertama, Pangeran Diponegoro tidak mau diangkat menjadi putra mahkota dan selanjutnya menjadi raja apabila yang mengangkat adalah pemerintah Belanda. Yang kedua, Pangeran Diponegoro dalam menyusun barisannya tidak menggunakan sistem pasukan Eropa atau Belanda, melainkan menggunakan sistem Kesultanan Turki. Yang ketiga, dalam menentukan ide-ide itu, Pangeran Diponegoro mendapatkan inspirasi dari pertapaannya di Parangkusumo. Tindakan ini merupakan suatu usaha untuk mencari identitas dirinya yang diperoleh dari nenek moyangnya. Penambahan Senopati yang memperoleh ide untuk mendirikan kerajaan Mataram dengan bersama di Parangkusumo. Demikianlah setidaknya 3 unsur identitas lokal yang terdapat dalam diri Pangeran Diponegoro. Ini nantinya juga ditemukan dalam babad itu. Identitas lokal Pangeran Diponegoro muncul di dalam penulisan babad yang ditulis di Tanah Jawa, yaitu di Manado. Selanjutnya, kisah perjalanan hidupnya ini dituangkan dalam tembang Macapat, di mana Pangeran Diponegoro menampilkan diri sebagai orang ketiga. Masa penulisan babad ini memakan waktu hampir 9 bulan,
dari 13 November 1831 sampai 3 Februari 1832 dan terdiri dari 1151 halaman folio tulisan tangan. Manuskrip Babad Diponegoro ini terdiri dari 4 jilid naskah dengan ketebalan yang berbeda-beda. Naskah asli Babad Diponegoro ditulis dalam aksara Pegon. Menariknya, naskah Babad Diponegoro ditulis secara langsung oleh Pangeran Diponegoro saat berada di pengasingannya di kota Manado pada tahun 1981 sampai 1932. Naskah Babad Diponegoro juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan dikerjakan oleh Palmer van den Broek, peneliti Batavia pada tahun 1877. Terjemahan ini diberi judul The Java Orlog, yaitu tahun 1825 sampai 1830. Naskah Babad Diponegoro pernah dinobatkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada tanggal 3 Juli 2013. Mungkin singkat dari isi naskah Babad Diponegoro yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.